Mari kita tunduk kepala untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami akan mendasari hari ini dengan kebenaran firman-Mu, biar menjadi landasan semua aktivitas kami, juga akan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendasari firman Tuhan di hari ini yang saya angkat dari Galatia pasal 5 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26, itu tentang hidup menurut daging atau roh. Tapi kita baca satu ayat, saya akan membacanya buat kita semua. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging akan berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan seterusnya. Baik, firman Tuhan ini mengajar kita untuk hidup oleh roh. Kita ini adalah orang-orang dewasa. Di dalam kategori manusia itu ada anak. Anak itu juga dalam beberapa ayat, ada balita dan sebagainya. Begitu juga remaja, pemuda, dewasa. Nah, dewasa itu juga memiliki beberapa kategori. Usia 40 sampai 60 disebut itu dewasa awal. Nah, usia pada ini tentang banyak masalah, dan kita ini hampir ada di posisi ini, dewasa awal, mulai dari usia 40 sampai 60. Nah, hal ini ya harus diantisipasi sebagai anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang setia di dalam pekerjaan Tuhan, bapak-bapak, orang-orang. Kita tidak terlepas dari dinamika hidup. Kita ada di pasar, kita ada di kantor, kita ada di berbagai tempat, sehingga bagian-bagian ini, lingkungan akan mempengaruhi cara hidup kita. Makanya di dalam Galatia pasal 5 ini, Paulus dinasihati untuk kita harus mengambil pilihan, apakah hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Dan kalau kita baca seterusnya di sana, bahwa dia memberitahu tentang apabila hidup menurut roh hasilnya seperti ini, hidup menurut daging hasilnya seperti ini. Jadi sebagai orang yang ada di dalam dewasa awal, kita memiliki tanggung jawab yang besar, baik sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, orang tua dari anak-anak, dan juga kita masih memiliki orang tua yang juga sekarang menjadi tanggung jawab kita. Bagian ini akan menjadi beban di dalam diri kita. Untuk itu banyak orang hampir gagal untuk tidak bisa mengendalikan ini, tidak bisa keluar dari zona kecengkraman ini. Alkitab mengajar kita untuk kita hidup di dalamnya. Kita memilih satu metode hidup yang baik. Saya tidak menjelaskan metode hidup yang di luar roh, tapi saya ingin menjelaskan metode hidup di dalam roh yang supaya menjadi rujukan bagi kita semua, sehingga kita memiliki kemampuan iman, kemampuan hidup, dan memiliki karakter Kristus yang baik untuk dapat keluar dari zona itu. Kita mampu mengatasinya, baik mengatasi masalah rumah tangga, mengatasi masalah suami kita, mengatasi masalah istri-istri kita, mengatasi anak-anak kita, mengatasi orang tua. Polemik hidup ini kita mampu mengatasi karena kita hidup di dalam roh. Jadi Galatia pasal 5 ini dia menginstruksikan kita, ya, apabila kita hidup di dalam roh, dia bilang, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini pilihan. Kalau Bapak Ibu mau hidup menurut roh, maka keinginan daging itu akan tertolak dari dalam diri kita. Tapi ada orang yang memilih hidup di dua-dua, makanya dia stres dalam roh, dia stres dalam daging. Untuk itu bagi kita semua, mari kita hidup menurut roh. Karena kita adalah orang-orang yang ada di dalam satu zona dewasa awal, memiliki tanggung jawab yang banyak, yang begitu berat. Ada banyak orang bunuh diri karena tidak mampu keluar dari zona ini.
Tapi mereka lupa bahwa gereja, Alkitab telah memberi jaminan, memberi solusi, memberi satu cara keluar untuk kita mampu begini. Anda punya teman-teman ibu-ibu yang banyak gagal, ditinggal suami, atau mereka pergi meninggalkan suami yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ibu, bapak-bapak, demikian. Ini kenapa? Karena pilihan hidup yang salah. Makanya setelah mendengar firman Tuhan ini, kita memberitahu kepada teman-teman kita yang lain, yang seusia kita, bahwa mari kita pilih hidup di dalam Roh. Amin. Karena hidup di dalam Roh, Galatia berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan yang kamu kehendaki. Jadi kita tidak melakukan apa? Mungkin kita ingin melakukan yang baik, tapi keinginan daging lebih kuat untuk kita melakukan yang jahat. Kita tidak mau melakukan yang jahat. Kita menolak, tapi keinginan daging lebih kuat mengalahkan keinginan Roh. Kenapa? Banyak orang tidak tahu, tapi caranya sederhana. Datang kepada Tuhan. Dia akan hidup ini. Tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh, Roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita tidak hidup di bawah hukum-hukum dunia, hukum-hukum yang menjerat kita, membuat kita sengsara. Akhirnya kita binasa, kita mati konyol, mati tidak di luar, mati di luar Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma bahwa hidup dalam Tuhan, hidup pun di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan. Baik hidup, baik mati, semua milik Tuhan. Jadi mari kita memilih hidup di dalam Roh. Perbuatan daging telah nyata. Jadi perbuatan daging seperti dijelaskan dalam ayat 19 dari Galatia pasal 5 ini, ada percabulan daging, ada perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, syirik, dan semua yang ada di sini seterusnya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan seterusnya. Ini hal-hal yang seringkali menjadi beban hidup. Orang bilang saya tidak dengki, tapi saya melakukan percabulan. Saya tidak melakukan percabulan begini, tapi saya penuh dengan amarah dan lain sebagainya. Solusinya cuma datang kepada Tuhan. Hari ini ibu bapak sekalian, sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab, kita ada di dalam satu zona yang sangat menentukan kita untuk melakukan hidup ke depan. Karena tanggung jawab di usia yang selanjutnya itu lebih berat. Kita telah keluar dari usia pemuda yang begitu menggoncangkan kita. Kita punya pengalaman-pengalaman pahit waktu hidup di dalam usia pemuda itu. Tapi sekarang kita dalam usia yang dewasa. Ini baru dewasa awal. Kita akan datang dewasa pertengahan dan dewasa lanjut. Ini akan memiliki. Kalau hari ini kita tidak kontrol dengan baik, maka kita akan selesai. Kita mati bukan di dalam Tuhan. Untuk itu mari hidup di dalam Roh. Seperti dikatakan di dalam ayat 22 ini. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutannya. Penguasaan ini tidak ada hukum yang bertentangan dengan ini. Artinya Anda waktu melakukan ini, Anda tidak akan ditolak di lingkungan manapun. Karena lingkungan hidup manusia sekarang membutuhkan kebaikan-kebaikan, membutuhkan bagian yang dicatat dalam hidup oleh Roh ini. Anda melakukan kebaikan, adakah orang yang menolak Anda? Tidak ada. Anda itu. Kenapa orang yang bisa melakukan kebaikan itu? Hanya mereka yang ada di dalam Tuhan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab besar. Semua orang punya tanggung jawab yang besar. Tidak ada orang-orang saya lebih berat dari kau. Dan semua kita masing-masing ada. Ada yang aduh, ini suami masih karena tidak sehat. Saat berdoa dia tidak berdoa. Saat ke gereja dia tidak ke gereja. Ada yang istri ajak pergi sembahyang bernita tidak mau. Gereja tidak mau. Tapi kalau ada ribut-ribut di sebelah, cerita orang di sebelah dia lebih pilih di situ. Ini masalah. Ini
masalah. Kenapa? Karena belum ada. Satu masih hidup oleh roh, satu hidup oleh daging. Dua-dua ini harus, salah satu harus menyala. Kalau mau hidup oleh daging, ya sudah, yang roh kasih mati sudah. Sudah hidup oleh daging saja. Mau hancur-hancur sudah. Tapi kan tidak ada yang mau seperti itu. Untuk itu hidup oleh roh, biar kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita mampu membawa rumah tangga kita untuk menuju kepada satu surga di mana Yesus Kristus menjadi nakoda di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Ada yang mungkin suami masih jadi beban, istri masih jadi beban, anak-anak masih jadi bergumulan, jangan khawatir, tetapi di dalam roh ada waktu Tuhan untuk mengklarifikasi, untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Untuk itu sekarang nanti kita belajar terus sampai kita memiliki satu kemampuan seperti kemarin saya jelaskan bahwa semua bagian hidup kita, setiap denyutan jantung kita, aliran darah di dalam tubuh kita, itu berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap perkataan kita, setiap konsep pikir kita, setiap perbuatan kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Tetap setia, jangan hidup di dalam daging. Hari ini katakan daging mau tidak berkuasa lagi atas saya. Matikan semua keinginan daging, sekecil apapun. Karena keinginan orang saya sudah tidak maki-maki lagi. Tapi kalau soal makan dia gelojo, itu juga keinginan daging. Saya makan, saya sudah tidak. Tapi kalau lihat baju baru, karena baju di rumah belum pakai habis, dia sudah baklai suami atau baklai istri untuk dipakai. Ini juga soal masalah keinginan daging. Keinginan daging. Kalau Anda hidup oleh roh, pengeluaran ekonomi itu akan dapat. Dengan sendirinya akan Anda menjadi orang yang hemat. Mau beli sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Karena semua yang ada punya tidak penting. Orang masak makanan tidak penting karena hidup kita oleh roh. Di dalam roh, hidup kita selalu 1 minggu itu 4 kali puasa. Berarti cuma 2 hari saja daging berfungsi. Bisa melakukan itu. Karena jika kita melakukan itu, kita akan menjadi orang-orang yang sukses dalam Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita membawa orang-orang lain yang belum bertobat menjadi bertobat baru dan mereka menjadi murid Yesus sama dengan kita. Diberkati dan mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan sesuatu.